Halo teman-teman, welcome back to Gamer Kampung. Di video kali ini kita akan membahas event Balada-Ian. Dan di sini kalian lihat eventnya sudah muncul dengan sisa waktu 1 hari 17 jam ya. Dan event ini muncul di akun yang saya pakai ini pada usia server atau usia kingdom itu 42 hari teman-teman. Kita lihat di sini ya, event Balada-Ian ini adalah halaman eventnya. Dan kalian bisa lihat di sini sebenarnya saya sudah menyelesaikan event ini dengan membunuh 3 kepala sukunya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit ya atau membahas sedikit tentang event ini. Kita akan mengalahkan kepala suku ini untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang nanti akan diberikan. Lalu di sini kalian bisa lihat ada waktu reset dari event ini. Event ini akan berlangsung dari tanggal 30 sampai 31, berarti hanya 2 hari ya, hitungannya hanya 2 hari. Dan waktu resetnya itu 1 hari 16 jam sama dengan waktu eventnya, berarti event ini akan hilang dan akan di reset nanti saat eventnya muncul kembali ya. Ini apa namanya, kepala suku ini akan di reset nanti saat eventnya muncul kembali. Lalu di sini ada ketentuan untuk membuka event ini. Kalian harus memiliki balai kota yang mencapai level 18 atau city hall level 18 ya, dan memiliki power minimal 5M. Terus di sini kalian bisa lihat ini adalah tingkatan level kesulitan dari event ini. Di atas sini kalian bisa melihat peraturan yang ada atau cara bermain di event ini. Nah, cara bermainnya itu kita akan membentuk satu tim dengan jumlah 5 orang, baik itu dari satu kerajaan ataupun kerajaan yang lain. Nah, jadi di sini kita bisa membentuk tim dengan lintas kerajaan ya, lintas server. Terus ada peraturan reward di sini. Kalian bisa lihat peraturannya, dan di sini ada peraturan pertempuran. Kita bisa berkemah untuk melakukan healing komandan dan pasukan kita. Terus ada di sini tempat berkemah rehat ya. Nah, tempat berkemah rehat ini akan menjadi tujuan pertama kita nanti dalam gameplay saya kali ini ya. Kita akan menjadikan tempat berkemah ini sebagai tempat berkemah rehat ini sebagai tujuan pertama saat bermain event Balada-Ian ini. Karena nanti tempat berkemah rehat ini akan menjadi tempat spawn kita ya, atau titik terakhir kita untuk melakukan spawn apabila komandan kita atau pasukan kita dikalahkan. Nah, terus di sini ada menuju kematian, teman-teman. Menuju kematian ini pasukan musuh atau guardian itu atau penjaga-penjaga yang ada itu tidak akan menunggu kita untuk menyerang, tetapi setiap kita mendekat, mereka akan langsung menyerang. Terus di sini ada ramuan ya. Di sini ramuan, kamu bisa menggunakan ramuan dalam pertempuran untuk mendapatkan berbagai buff. Nah, nanti kita lihat ramuannya ya. Lalu di sini ada ikhtisar kepala suku dan juga sistem skill. Kita lewati saja. Kalian bisa lihat-lihat nanti. Di sini rankingnya ini belum terbuka ya. Di sini ada skill. Nah, yang perlu kalian perhatikan nanti, kalian harus melakukan pengaturan pada skill-skill ini ya. Di sini ada tank, ada DPS atau pemberi damage per second, lalu ada di sini support. Kalau support ini kan dia memberikan lebih fokus kepada healing, bahkan DPS ini akan fokus memberikan damage ya. Terus tank ini ya tentunya akan menjadi tank atau menjadi tameng bagi teman-teman satu tim ya. Tapi di sini saya akan bermain sebagai DPS. Dan itu dia ya untuk sekilas tentang eventnya. Kita akan coba untuk membuat sebuah tim. Di sini kalau kalian belum menyelesaikan eventnya sama sekali, kalian bisa membuat sebuah tim. Kalian bisa mengundang menggunakan tombol yang ini. Tapi karena saya sudah menyelesaikan event ini, jadi saya hanya bisa menggunakan pencocokan acak ini. Oke, saya ini ya, ambil ini. Kita akan menunggu teman-teman yang lain ya. Kita akan menunggu pemain yang lain untuk masuk, dan kita akan masuk ke halaman eventnya atau ke map eventnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di map eventnya ya, di map
balada Ian ini dan kita akan menentukan pasukan kita. Di sini saya akan menggunakan full kappa supaya memiliki movement speed yang lebih tinggi. Nah, di sini teman-teman kita bertempur. Jadi di video ini atau di event ini karena saya sudah menyelesaikan, saya tidak akan terlalu banyak bertempur ya. Jadi saya akan membantu teman-teman satu tim saya untuk mengambil ini ya, camp rehat ini, dan ini menjadi titik pertama kalau misalnya di depan sini kita dikalahkan oleh penjaga-penjaga ini, kita bisa melakukan spawn dari sini atau kita bisa mengirim pasukan kita lagi dari sini dengan catatan tidak ada teman kita atau teman satu tim kita yang masih berada dalam sebuah pertempuran ya. Itu dia ya. Oke, kita sudah mengambil titik camp rehat 1 ya, camp rehat pertama. Kita akan langsung ke camp rehat yang ini, camp rehat kedua. Dan ini ya teman-teman ya, teman satu tim saya akan coba mengejar, mengikuti. Jadi ya akan saya bantu sedikit saja di sini. Nanti kalau saya maju sendirian, di sini akan cukup banyak ya. Ada cukup banyak musuh di sini. Jadi akan saya coba untuk ikut di sini sebentar ya. Nah, untuk hadiahnya ini ada peti ya. Peti hadiah yang bisa diambil oleh satu orang misalnya. Dan itu akan memberikan semua tim, memberikan hadiah kepada semua tim yang belum mengambil hadiahnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Saya tidak mendapatkan hadiah apa-apa dari peti itu karena sebelumnya saya sudah mengambil 3 peti ya. Ini adalah peti keberuntungan. Kita konfirmasi saja. Jadi ini alasan kenapa saya mengatakan saya tidak akan terlalu banyak bertempur, tapi saya akan membantu teman-teman yang lain untuk mengambil hadiah yang mungkin mereka lewatkan ya. Nah ini kita melakukan camp seperti ini untuk melakukan penyembuhan pasukan kita. Akan tetapi kalau ada teman satu tim kita yang masuk dalam pertempuran, penyembuhan kita akan hilang ya teman-teman. Penyembuhan kita akan langsung hilang atau camp penyembuh kita akan langsung hilang. Itu kalau ada teman satu tim kita yang masuk ke dalam pertempuran. Oke, di sini kita masih di belakang ya karena melakukan penyembuhan. Seperti yang saya bilang ya, saya tidak akan terlalu banyak melakukan pertempuran. Dan di sini kita memiliki pas ya atau gerbang. Dan gerbang ini tidak akan terbuka sampai kita mengalahkan ini. Apa namanya, kepala suku yang ini. Ini adalah kepala suku yang pertama. Biarkan mereka mengalahkan kepala suku ini dan saya akan membantu mereka untuk mengambil camp rehat ini ya. Tapi karena kalau kalian misalnya belum menyelesaikan event ini, ya kalian usahakan untuk ikut membantu teman kalian di sini ya. Saya akan membantu mereka untuk mengambil camp rehat dan mereka tidak perlu ke sini seharusnya, tapi ada yang ke sini ya tidak masalah ya. Kita langsung maju ke sini, ke depan. Dan untuk camp rehat yang ketiga ada di sebelah sini teman-teman, ada di sebelah sini. Dan kita akan terobos untuk mengambil ini ya. Nah, di sini saya tidak mendapatkan hadiah apa-apa lagi karena memang saya sudah mengambil hadiahnya. Saya akan kasih lihat kalian di sini. Saya akan membunuh komandan saya ya. Saya akan mematikan komandan saya. Tapi setelah saya mencapai ini ya, setelah saya mencapai camp rehat ketiga ini, saya akan mematikan komandan saya dengan pasukan musuh ini. Dan nanti saat
teman-teman saya tidak berada dalam medan pertempuran, saat teman-teman saya tidak dalam kondisi bertarung, saya akan melakukan spawn dari sini. Saya akan kasih lihat ya. Saya akan mengambil ini terlebih dahulu dan saya akan mematikan komandan saya. Oke, saya sudah mengambil ini ya dan saya akan mematikan komandan saya di sini. Saya akan bunuh diri terlebih dahulu. Semoga teman-teman saya tidak sedang bertempur ya. Nah, di sini kalian bisa lihat komandan saya sudah mati ya. Saya bisa spawn lagi dari sini. Dengan catatan teman-teman saya tidak ada yang sedang bertempur. Nah, saya bisa spawn lagi ya. Kita akan buktikan lagi saat teman-teman saya sedang bertempur. Saya tidak akan bisa ini ya. Saya tidak akan bisa melakukan spawn, saya akan bunuh diri lagi di sini. Kalian akan lihat ya. Di sini teman-teman saya sedang bertempur ya, teman-teman satu tim saya sedang bertempur. Dan saya akan melakukan spawn di sini dalam posisi teman-teman satu tim saya sedang bertempur. Ini tidak akan bisa dilakukan teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, selama kamu atau rekan tim kamu, selama kamu atau rekan satu tim kamu bertempur, kalian tidak bisa melakukan spawn pasukan ya. Jadi kita akan menunggu ini kalah dulu ya. Mereka di sini mungkin ada yang belum terlalu paham mengenai eventnya. Jadi saat mau mati dia mundur ya. Padahal kalau mereka mau, kalau mereka paham, saya sudah mengambil camp rehat ini. Mereka akan bunuh diri di sini teman-teman. Mereka bisa saja bunuh diri di sini untuk melakukan spawn di sini. Jadi begitu teman-teman ya, itu fungsi dari camp rehat itu. Sedangkan camp rehat yang di sini kalian bisa melakukan healing pasukan kalian dengan catatan yang sama, tidak boleh ada teman satu tim yang ada dalam pertempuran. Nah, kita tunggu satu ini ya, kita tunggu satu orang ini lagi untuk bunuh diri lalu kita melakukan spawn ya. Oke, teman-teman kita sudah mati ya. Kita akan spawn lagi. Di sini ada satu orang yang mungkin ya belum paham ya. Dia sudah meninggalkan halaman event ya. Dia sudah meninggalkan pertempuran event. Nah, dan di sini ada orang yang dia kembali ke sini untuk mengalahkan penjaga-penjaga ini. Dan ini cukup miris sih sebenarnya ya. Karena yang perlu mereka kalahkan itu yang ini ya. Kepala sukunya yang perlu mereka kalahkan. Bukan dari penjaga-penjaga ini. Tapi tidak apa-apa lah ya. Kita akan bantu untuk menyelesaikan event mereka. Ini mereka ya, kenapa harus ke sini? Ya mungkin mereka membutuhkan ini ya, peti keberuntungan ini. Tapi kalau mereka sudah mengambil 3 peti keberuntungan, itu tidak ada gunanya ya. Karena nanti peti keberuntungan juga bisa diambil di bagian ketiga ya, di kepala suku ketiga nanti. Ini yang kita kalahkan ini kepala suku yang kedua dan kita akan masuk di bagian terakhir. Ini di pas kedua ya, pas kedua dan kita akan masuk ke bagian ketiga. Di sini ada kepala suku yang terakhir ya, kepala suku yang ketiga. Oke, kita akan bantu. Di sini kita akan bantu untuk menyelesaikan ininya ya, pasukan penjaganya supaya kepala sukunya cepat keluar, teman-teman.
ini ya mereka ini ada satu orang yang bawa Ethelflaed, tapi dia menggunakan skill untuk yang apa namanya yang eh, apa sih namanya yang tank ya. Dia menggunakan skill untuk tank dan dia tidak berani maju dan dia tidak berani di depan ya. Dia selalu mundur, mundur, mundur seperti itu. Saya rasa ini orang yang satu ini belum terlalu paham dengan event ini ya. Ada salah. Kalau kalian bermain di sini, kalian tidak perlu takut untuk pasukan kalian mati seperti itu, karena nanti kalian akan ini ya, kalian bisa spawn dari camp rehat terdekat. Dengan catatan yang tadi kalian seteman satu tim kalian tidak ada yang boleh dalam pertempuran. Atau kalian bisa melakukan healing dengan catatan yang sama juga. Nah, di sini kepala suku terakhir sudah muncul, akan kita bantu lagi. Nah, saya lihat di sini mereka ini pada mundur semua ya, pada mundur semua, sering mundur seperti itu. Ini ada peti yang bisa diambil ya, peti keberuntungan. Ini batasnya hanya 3 yang bisa diambil untuk setiap event ya. Ini ada totem penyembuh yang muncul. Nah, ini akan memperkuat kepala suku ini. Jadi kita akan menghancurkan totem itu sebenarnya ya. Kita harus menghancurkan totem itu terlebih dahulu. Tapi karena damage-nya cukup untuk mengalahkan kepala suku, itu tidak masalah lah ya, udah selesai. Tapi misalnya kalian melakukan event ini dan totem penyembuh itu muncul sedangkan kepala sukunya masih memiliki HP atau darah yang masih lumayan, kalian harus mengalahkan totem penyembuh itu terlebih dahulu supaya nanti eh, kepala sukunya tidak terus-terusan melakukan healing ya. Oke teman-teman ya, itu dia event Balada Ian dan bagaimana menyelesaikan event Balada Ian ini. Ingat teman-teman, kalian harus memprioritaskan yang pertama yang namanya camp rehat ini ya, supaya nanti saat komandan kalian dikalahkan, kalian bisa melakukan spawn dari camp rehat terakhir yang kalian duduki. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.